3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kami dari kelompok Spektrum yang beranggotakan saya Arisani Dian Pradipa dengan NIM 241311027. Saya Andra Milana dengan NIM 241311037. Saya Marsha Ulazaka dengan NIM 241311039. Saya Adrian Lulusite dengan NIM 241311033. Saya Nutria Diguna dengan NIM 241311038. Baik, jadi kami dari kelompok Spektrum jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Elektronika Politeknik Tinggi Bandung. Kami akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari robot yang kami buat pada proyek PTL Mekatronika. Oke, kita lanjut ke videonya. Tujuan dari pembuatan robot ini adalah untuk menggabungkan sistem kendali jarak jauh dengan sistem deteksi objek otomatis dalam satu platform robotika sederhana. Dengan adanya sensor ultrasonik, robot dapat merespon lingkungan sekitar secara otomatis ketika terdapat objek pada jarak tertentu. Pada proyek ini, kami menggunakan ESP32 sebagai pusat pengendali yang menghubungkan seluruh komponen baik sensor maupun aktuator. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai komponen yang digunakan pada robot ini. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem elektronik pada alat saya, alat kami yaitu robot microcontroller menggunakan label untuk penyebabkan pestisida. Oke, untuk komponen-komponen yang dipakai, yang pertama itu ada relay. Ini relay 2 channel, yaitu yang berfungsi sebagai saklar elektronik untuk mengaktifkan dan menonaktifkan pompa. Selanjutnya ada sensor ultrasonik, yaitu sebagai pendeteksi jarak atau pendeteksi objek untuk tumbuhan yang dideteksi. Selanjutnya ada motor servo MG90S, yaitu untuk sebagai scanner atau sebagai pencari objek untuk ultrasoniknya. Selanjutnya ada microcontrollernya sini, yaitu ESP32 sebagai otak dari sistem ini. Selanjutnya ada power supply. Jadi kita memakai tiga sistem power supply. Yang pertama ada power supply ini baterai Li-ion untuk motor DC-nya. Selanjutnya ada 4 buah baterai ABC untuk relay dan untuk supply ESP-nya. Yang selanjutnya ada power bank sini, yaitu untuk supply ESP. Selanjutnya ada di bagian bawah ada 4 motor DC yang dipakai untuk penggerak roda pada sistem mobil ini. Sekian untuk komponen elektronik. Kemudian yang selanjutnya ada sistem kendali robot. Untuk sistem kendali robot itu menggunakan aplikasi double yang terhubung ke ESP32 melalui Bluetooth. Pada aplikasi double tersendiri itu terdapat fitur gamepad yang digunakan untuk mengontrol arah gerak robot. Ketika tombol atas ditekan, robot bergerak maju, tombol bawah digunakan untuk mundur, kemudian tombol kiri digunakan untuk berbelok kiri, dan tombol kanan digunakan untuk berbelok ke kanan. Jika tidak ada tombol yang ditekan, maka robot akan berhenti. Kemudian selain kendali manual, robot juga memiliki sistem kendali otomatis berbasis sensor ultrasonik, yang dimana sensor ini akan terus membaca jarak objek yang berada di depan robot. Kemudian data jarak tersebut akan diproses oleh ESP32 untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan. Kemudian yang selanjutnya perangkat lunak dan cara kerja sistem. Perangkat lunak pada robot ini dibuat menggunakan Arduino IDE dengan bahasa pemrograman C++. Cara kerja sistem dimulai ketika ESP32 dinyalakan. Sistem akan melakukan inisialisasi seluruh komponen dan menghubungkan Bluetooth dengan aplikasi label.
Sensor ultrasonik kemudian membaca jarak objek secara terus-menerus. Jika jarak objek lebih dari 15 cm, robot dapat dikendalikan secara manual melalui gamepad dan servo akan terus melakukan scanning. Namun jika sensor mendeteksi objek pada jarak kurang dari atau sama dengan 15 cm, maka motor akan berhenti, servo dinonaktifkan sementara, relay diaktifkan, dan sistem masuk ke mode pause selama 2 detik. Setelah 2 detik berlalu, relay akan dimatikan, servo aktif kembali, dan sistem kembali bekerja seperti semula. Mekanik robot. Dari sisi mekanik, robot menggunakan sistem differential drive atau penggerak diferensial. Sistem ini menggunakan 2 motor DC yang dipasang pada sisi kiri dan kanan robot dengan mengatur putaran masing-masing motor. Robot dapat bergerak maju, mundur, maupun berbelok kanan atau kiri. Untuk berbelok kiri, motor kanan bergerak sedangkan motor kiri berhenti. Sebaliknya, untuk berbelok kanan, motor kiri bergerak sedangkan motor kanan berhenti. Servo motor dipasang sebagai mekanisme scanning. Servo bergerak secara otomatis dari sudut 0 derajat hingga 180 derajat, kemudian kembali lagi ke 0 derajat. Mekanik sederhana ini membuat robot mampu bergerak dengan baik sekaligus melakukan pemantauan di area sekitarnya. Baik, sekian dari video yang kami buat tentang cara kerja maupun 4 sistem dari mekatronika. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasannya jelas dan bermanfaat. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.